Bayangkan kamu tumbuh di tengah suara bom dan tembakan, rumahmu hangus dibakar, keluargamu terpaksa mengungsi, berpindah-pindah dari satu pengungsian ke pengungsian lain. Tapi dari reruntuhan perang itulah lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan jadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Bahkan dia adalah pemain pertama yang mengakhiri dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di ajang Ballon d'Or. Lantas bagaimana seorang Luka Modric yang awalnya hidup dengan kondisi serba kesusahan akibat perang bisa berubah jadi salah satu gelandang terbaik di dunia? Simak kisah lengkapnya. Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di kota Zadar, Kroasia yang saat itu masih bagian dari Yugoslavia. Namun di masa kecilnya, Luka Modric tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian. Saat usianya baru menginjak 6 tahun, perang mulai berkecambuk di negaranya. Di masa kecilnya, Luka Modric lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kakeknya karena kedua orang tuanya sibuk bekerja di pabrik. Sosok kakeknya inilah yang membuat Luka Modric begitu mencintai sepak bola. Keseharian Modric diisi dengan bermain sepak bola bersama teman-temannya. Namun, duka datang pada 9 September 1991. Ketika kakek Luka Modric harus menegang nyawa setelah dibunuh oleh pasukan Serbia saat menggembala tak jauh dari rumahnya. Tak hanya harus kehilangan orang yang begitu ia cintai, Modric beserta keluarganya juga harus mengungsi setelah pasukan Serbia menyerbu dan membakar rumahnya. Setelah kehilangan tempat tinggalnya, Luka Modric beserta keluarganya harus mengungsi dan mencari tempat yang aman. Modric beserta keluarganya harus tinggal di kota Kolovare yang sangat jauh dari tempat asalnya. Namun di tengah keterbatasan inilah jalannya menjadi seorang pesepak bola terbuka lebar. Pada awalnya, Luka Modric yang tidak bisa bersekolah karena kesulitan ekonomi sering sekali menghabiskan waktunya dengan bermain sepak bola di tempat parkir. Di tempat pengungsian ini pula, Modric bertemu dengan Marko Ostric yang kelak juga akan menjadi pesepak bola profesional. Karena seringnya bermain sepak bola dengan begitu bersemangat, suatu waktu salah satu pekerja yang juga tinggal di rumah susun itu menghubungi direktur NZ Zadar, Josip Pailo. Dalam percakapannya, si pekerja tersebut meminta Josip untuk melihat secara langsung permainan Modric yang saat itu masih berusia 7 tahun. Setelah melihat secara langsung, Josip pun tertarik dengan talenta Modric dan menawarkannya untuk segera daftar di sekolah dasar dan akademi Zadar. Dan pada akhirnya, Luka Modric bisa bersekolah dan masuk akademi olahraga setelah dibantu oleh pamannya. Setelah kurang lebih 5 tahun menimba ilmu di akademi NZ Zadar, Modric yang saat itu berusia 12 tahun sempat mencuri perhatian Hajduk Split, yang mana Modric sangat mengidolakan klub ini. Namun pada akhirnya Split batal untuk mengontraknya karena merasa fisik Modric yang dinilai tak layak. Mendapat penolakan dari klub idolanya membuat Luka Modric sangat kecewa, patah semangat dan kehilangan antusiasme bermain sepak bola untuk waktu yang sangat lama. Bahkan Modric sempat vakum dan tidak pernah berlatih lagi di akademi. Melihat Modric yang sedang patah semangat, kepala akademi NZ Zadar, Tomislav Basic menemuinya dan memberikan semangat kepada Modric serta mengembalikan kepercayaan dirinya. Berkat semangat itu, Modric akhirnya mau kembali berlatih dan pada akhirnya di usia 15 tahun, Modric dipinang oleh klub terbesar di Kroasia yakni Dinamo Zagreb. Ketika memasuki usia 18 tahun atau sekitar tahun 2003, Luka Modric semakin menunjukkan talentanya. Namun meskipun begitu, Zagreb memutuskan untuk meminjamkannya ke klub Bosnia Zrinjski Mostar. Di mana saat bermain di sana, Luka Modric berhasil terpilih menjadi pemain terbaik di Liga Bosnia. Gemilang di Bosnia, Dinamo Zagreb masih belum begitu percaya pada kemampuan Modric dan kembali meminjamkannya. Kali ini Luka Modric dipinjamkan ke sesama klub Kroasia, yakni Inter Zaprešić. Menghabiskan satu musim di sana, Modric mampu membantu Inter menjadi runner-up Liga Kroasia dan mendapatkan penghargaan Croatian Football Hub of the Year. Pada tahun 2005, setelah 2 masa peminjaman yang sukses, Modric akhirnya mendapat sodoran kontrak jangka panjang dari Dinamo Zagreb. Tak tanggung-tanggung, Zagreb menyodorinya kontrak berdurasi 10 tahun yang pada akhirnya membuatnya mampu membelikan rumah baru pada keluarganya. Di tahun pertamanya bersama tim utama Dinamo Zagreb, Modric mampu membantu sang klub memenangi liga dan mencetak 7 gol dalam 31 pertandingan. Di musim selanjutnya, Modric kembali tampil gemilang dan mulai mendapatkan perhatian dari beberapa klub besar Eropa seperti Barcelona, Arsenal, dan juga Chelsea. Namun bukan Barcelona, Arsenal, atau Chelsea yang berhasil mendapatkan tanda tangan Luka Modric, melainkan Tottenham Hotspur yang saat itu dilatih Juan de Ramos. Keputusan Modric memilih Tottenham tak terlepas dari usaha pemilik Tottenham, Daniel Levy, yang rela terbang ke Kroasia demi meyakinkan sang pemain. Setelah sepakat dengan kontrak 6 tahun dan biaya transfer senilai 16,5 juta pound sterling, Modric akhirnya resmi menjadi pemain Tottenham Hotspur pada 26 April 2008. Meskipun memiliki start yang lambat dan mendapat banyak kritikan di awal kedatangannya di Premier League,
Luka Modric berhasil menjadikan itu sebagai cambukan untuk tampil lebih baik. Ditempa di sebuah negara perang benar-benar mampu menjadikannya menjadi pemain yang tangguh dan bermental baja. Setelah mengalami kesulitan karena pelatih Juan de Ramos memainkannya sebagai sayap kiri, Modric mulai tampil gemilang ketika Spurs dilatih Harry Redknapp. Redknapp menyadari potensi besar Modric dan mengembalikan ke posisi terbaiknya sebagai gelandang tengah. Puncaknya adalah ketika ia terpilih sebagai pemain terbaik Tottenham musim 2010-2011. Bersama Spurs, Modric tampil dalam 127 pertandingan dan mencetak 13 gol. Catatan apiknya bersama Spurs itu pula yang membuat Real Madrid akhirnya kepincut dan meminangnya pada musim panas 2012. Pada 27 Agustus 2012, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kata sepakat dengan Tottenham Hotspur mengenai transfer Luka Modric. Gelandang Kroasia tersebut didatangkan dengan biaya 30 juta pound sterling dan menandatangani kontrak berdurasi 5 musim bersama raksasa Spanyol tersebut. Tapi alih-alih disambut hangat, Modric malah dianggap sebagai pembelian gagal. Sebuah polling di media Spanyol bahkan menobatkannya sebagai transfer terburuk di La Liga musim itu. Namun seperti sebelumnya, Luka Modric tidak goyah. Ia terus bekerja keras dalam diam. Perlahan penampilannya semakin solid dan menjadi fondasi permainan Real Madrid. Bersama Toni Kroos dan Casemiro, ia membentuk trio lini tengah paling dominan dalam sejarah sepak bola modern. Di bawah asuhan Zinedine Zidane, Modric jadi jenderal permainan yang mengatur ritme dan transisi serangan Real Madrid. Antara 2014 hingga 2018, Real Madrid memenangkan 4 gelar Liga Champions, termasuk 3 kali berturut-turut. Modric adalah jantung dari semua itu. Ia bukan pemain yang penuh sorotan, tapi tanpanya Real Madrid tak bisa bermain seperti yang kita kenal. Gaya mainnya yang elegan, visi luar biasa, dan konsistensinya menjadikannya roh dari permainan Real Madrid. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 setelah membawa Real Madrid juara Liga Champions. Modric memimpin timnas Kroasia mencapai final Piala Dunia. Sebuah prestasi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia bukan hanya sekedar seorang kapten, tapi juga memimpin dalam arti sesungguhnya, yang membawa semangat sebuah bangsa kecil melawan raksasa-raksasa dunia. Meski kalah dari Prancis, Luka Modric terpilih sebagai pemain terbaik turnamen dan kemudian meraih Ballon d'Or mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Untuk pertama kalinya sejak 2007, Ballon d'Or bukan milik dua mega bintang itu. Dunia akhirnya mengakui kualitas dan perjuangan seorang Luka Modric. Namun dari titik tertinggi itu, ia justru menghadapi tantangan baru, mempertahankan tempat di puncak saat usianya tak lagi muda. Musim 2018-2019 jadi musim sulit. Madrid terpuruk usai ditinggal Ronaldo dan Modric tak bisa menyelamatkan tim seorang diri. Saat Zidane kembali pada 2019, Modric mulai menerima rotasi, tapi masih tampil vital saat dibutuhkan. Musim berikutnya ia membantu Madrid juara La Liga di tengah pandemi yang membuktikan bahwa ia belum habis. Puncak kedua dalam usia senja datang di musim 2021-2022. Dianggap sudah lewat masa emasnya, Modric justru tampil luar biasa di Liga Champions. Ia jadi arsitek kemenangan Madrid atas PSG, Chelsea, Liverpool, hingga Manchester City. Di usia hampir 37 tahun, ia kembali angkat trofi Liga Champions, kali ini sebagai legenda sejati. Memasuki musim 2023-2024, Modric mulai tersingkir dari line-up utama. Datangnya generasi muda seperti Camavinga, Tchouaméni, dan Bellingham membuatnya lebih sering duduk di bangku cadangan. Tapi ia menerima perannya sebagai mentor, tetap tampil elegan saat dibutuhkan dan menjadi panutan di ruang ganti. Musim 2024-2025 menjadi musim perpisahan. Ia hanya tampil sesekali, tapi setiap kemunculannya disambut hangat oleh publik Bernabeu. Di saat yang sama, ia memimpin Kroasia untuk terakhir kalinya di Euro 2024, lalu resmi pensiun dari tim nasional. Kini, Luka Modric bersiap meninggalkan Real Madrid setelah 13 tahun pengabdian. Ia tak lagi muda, tapi ia pergi bukan karena dilupakan, melainkan karena waktunya memang sudah selesai. Dari pengungsi perang hingga legenda sepak bola dunia, Modric menutup karirnya di Real Madrid dengan martabat, cinta, dan warisan abadi. Kisah Luka Modric bukan cuma kisah pemain sepak bola, tapi kisah manusia yang tak pernah berhenti bermimpi. Dan saat nanti ia pensiun, ia tak hanya dikenang sebagai legenda Real Madrid, tapi sebagai lambang dari sebuah harapan bahwa asal-usul tak menentukan masa depan, bahwa ketekunan bisa menaklukkan segalanya.